Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah misteri kembali hadir untuk menghantui benak Anda, para pendengar setia channel Shyflash Misteri dan para pembaca setia di shyflash.com. Di tengah keheningan malam, saat angin berbisik rahasia dan bayangan memanjang, kami membawa Anda menelusuri sebuah legenda yang tak bisa dijelaskan oleh akal semata. Desa Cendana, sebuah tempat yang seharusnya penuh kenangan, kini menjadi arena bagi kekuatan tak terlihat, di mana setiap langkah mengundang pertanyaan, setiap bisikan menanti jawaban, dan setiap bayangan membawa cerita lupa. Mari kita ikuti jejak Aris dan Bima, dua pemuda yang terjebak dalam jaringan mistis yang melampaui batas imajinasi. Bersiaplah, karena kali ini kita akan masuki rumah kubur anak, tempat di mana mayat berjalan, roh menari, dan kegelapan menanti. Kabut pagi masih menyelimuti punggung Bukit Cendana ketika Aris dan Bima melangkah memasuki jalur yang sudah lama mereka tinggalkan. 10 tahun telah berlalu sejak mereka meninggalkan Desa Cendana, tempat kelahiran mereka yang terpencil di pedalaman Jawa. Kini, mereka kembali bukan karena nostalgia, tetapi karena kabar aneh yang disampaikan oleh sepupu mereka melalui pesan singkat, "Desa kosong." Ada sesuatu yang tidak beres di hutan. Sepanjang jalan dari kota ke desa, mereka telah melewati tanda-tanda kehancuran. Ladang-ladang yang sebelumnya subur kini menjadi tanah coklat yang gersang. Rumah-rumah kayu dengan atap ijuk tampak terbengkalai, pintu-pintu terbuka lebar seperti mulut yang menganga. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada aroma masakan dari dapur-dapur, tidak ada kehidupan. Desa Cendana telah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Sepertinya benar, Bima berkata, suaranya rendah dan berhati-hati. Semua orang sudah pergi. Aris, yang lebih tua 2 tahun dari Bima, mengamati lingkungan dengan mata seorang yang pernah belajar antropologi di kota. Tidak mungkin seluruh desa meninggalkan tempat ini tanpa alasan kuat. Ada sesuatu yang memaksa mereka. Matahari mulai menembus kabut ketika mereka mencapai pusat desa. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengganggu, sebuah altar kecil di depan rumah kepala desa, dengan kepala ayam hitam yang sudah membusuk dan bunga-bunga kering yang tersusun dalam pola yang aneh. Aris mendekati altar, merasakan energi negatif yang kuat bahkan sebelum ia menyentuhnya. "Ini ritual," ia berkata. "Ritual yang tidak berasal dari tradisi kita." Bima mengangkat salah satu bunga kering. "Bunga ini bunga kantil. Biasanya untuk ritual yang berhubungan dengan kematian." Aris menyelesaikan kalimatnya. Keduanya tahu bunga kantil dari cerita-cerita masa kecil mereka, bunga yang sering disebut dalam legenda tentang roh-roh dan kekuatan gaib. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Bekas-bekas kaki mengarah ke hutan di belakang desa, sebuah hutan yang dalam legenda lokal disebut sebagai hutan larangan, karena banyaknya cerita tentang orang yang hilang atau kembali dengan kondisi mental yang terganggu setelah memasuki wilayah tersebut. Setelah berjalan sekitar 1 jam, mereka mulai mendengar suara yang bukan berasal dari alam. Suara itu seperti gemerisik daun yang terlalu teratur, seperti langkah kaki yang tidak memiliki pola manusiawi. Dan kemudian, mereka melihatnya. Di tengah hutan yang lebat, berdiri sebuah struktur yang tidak mungkin ada di tempat itu, sebuah rumah kayu raksasa, dengan ukuran 3 kali lebih besar dari rumah desa biasa. Kayunya tampak tua dan lapuk, tetapi strukturnya kokoh, dengan atap yang berbentuk seperti tanduk dan jendela-jendela yang tidak memiliki kaca tetapi hanya lubang-lubang persegi yang kosong. Pintu utama, yang tingginya hampir 3 meter, terbuka sedikit, mengungkapkan kegelapan di dalamnya. "Rumah kubur," Bima mengucapkan nama itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku pernah mendengar tentang ini dari cerita Mbah Gendon ketika kita masih kecil. Rumah yang dibangun bukan untuk hidup, tetapi untuk kematian." Aris sekali lagi menyelesaikan kalimat. Mereka mendekati rumah dengan hati yang berdebar-debar. Di dalam rumah, kegelapan hampir menyelimuti segala sesuatu. Tetapi ketika mata mereka beradaptasi,
mereka mulai melihat detail-detail yang mengerikan. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah sebuah ruang besar dengan lantai kayu yang tampak basah dan berkilauan dalam cahaya redup yang masuk dari jendela. Basahnya bukan dari air, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih kental. Aris menginjak lantai dan merasa sesuatu yang licin di bawah sepatunya. Ia mengambil lampu senter dari tasnya dan mengarahkan cahaya ke lantai. Cahaya itu mengungkapkan warna merah darah yang masih segar, mengalir dalam pola yang aneh dari satu kamar ke kamar lainnya. Ada darah di sini, ia berkata, suaranya gemetar. Dan banyak. Bima mengarahkan senternya ke kamar-kamar di sisi ruangan. Di setiap kamar, mereka melihat sosok-sosok yang tidak bergerak, perempuan-perempuan dengan pakaian tradisional Jawa, duduk atau berdiri dalam posisi yang kaku. Beberapa memiliki luka di dada, beberapa di leher, semua luka yang mematikan. Mata mereka terbuka tetapi kosong, seperti mereka telah meninggalkan dunia ini dengan terpaksa. Ada 7 kamar, Bima menghitung dengan suara yang hampir hilang. Dan setiap kamar memiliki satu perempuan. Aris mendekati salah satu kamar, melihat lebih detail. Perempuan itu masih muda, mungkin belum 20 tahun. Di tangannya ada sesuatu yang tergenggam, sebuah bunga kantil. Dan di dinding kamar, ada tulisan dalam bahasa Jawa kuno yang ia tidak bisa memahami seluruhnya. Tetapi satu kata yang ia kenal, tumbal. Ketika mereka masih mencoba memahami horor yang mereka temukan, suara dari luar rumah menarik perhatian mereka. Suara itu adalah suara tertawa, tawa yang tidak wajar, seperti seseorang yang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Mereka berlari ke pintu dan melihat dari lubang jendela. Di luar, di antara pohon-pohon hutan, seorang perempuan berjalan terhuyung-huyung. Ia mengenakan kain panjang yang sudah kotor dan compang camping, rambutnya panjang dan tidak terurus. Darah mengalir dari luka di tangannya, tetapi ia tidak tampak merasakan sakit. Ia tertawa, tawa yang sama yang mereka dengar sebelumnya, sambil berjalan menuju bagian hutan yang lebih dalam. Siti, Bima mengenali perempuan itu. Siti, anak dari Pak Darmo. Dia masih tinggal di desa. Aris mengamati perempuan itu dengan lebih detail. Ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Mata Siti tidak melihat dunia nyata. Mata itu melihat sesuatu di dalam dirinya sendiri, atau sesuatu yang mengendalikan dirinya. Dan di langkahnya, ada pola yang tidak manusiawi, seperti seseorang yang dipaksa bergerak oleh kekuatan lain. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Siti, Aris berkata. Dan ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Kita harus kembali ke desa dan mencari tahu apa yang terjadi. Tetapi sebelum mereka bisa meninggalkan rumah, sesuatu terjadi. Darah di lantai mulai bergerak dengan pola yang lebih teratur, membentuk garis-garis yang mengarah ke sebuah pintu di belakang ruangan utama. Pintu itu sebelumnya tidak mereka perhatikan, karena tersembunyi di bayangan. Aris mendekati pintu itu, merasakan energi negatif yang semakin kuat. Ia menempatkan tangan di pintu, dan pintu itu terbuka dengan mudah, mengungkapkan lorong yang menurun ke bawah tanah. Ada ruangan bawah tanah, ia berkata kepada Bima. Dan darah mengalir ke sana. Bima melihat ke lorong itu dengan ketakutan. Aris, kita harus keluar sekarang. Ini terlalu. Tidak, Aris memutuskan. Jika kita keluar sekarang, kita mungkin tidak pernah tahu apa yang terjadi di sini. Dan Siti, kita harus tahu apa yang terjadi pada Siti. Tetapi keputusan mereka untuk tetap di rumah kubur itu mungkin akan menjadi awal dari petualangan yang lebih mengerikan daripada yang mereka pernah bayangkan. Dan di lorong bawah tanah, sesuatu menunggu, sesuatu yang telah menunggu selama bertahun-tahun untuk ditemukan. Kembali ke desa Cendana dengan informasi yang mereka temukan di rumah kubur, Aris dan Bima merasa seperti membawa beban yang terlalu berat untuk dibagi. Mereka mencari orang yang mungkin masih tinggal di desa, seseorang yang bisa memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Setelah berjalan melalui jalan-jalan desa yang sunyi, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah yang masih tampak memiliki tanda kehidupan,
lampu redup di dalam, dan suara lemah dari radio yang memutar lagu-lagu lawas. Rumah itu adalah rumah Mbah Gendon, pemimpin spiritual desa yang sudah tua dan sering dianggap sebagai orang yang paling memahami tradisi dan kekuatan gaib di wilayah tersebut. Mbah Gendon, seorang lelaki berusia lebih dari 70 tahun dengan wajah yang penuh dengan garis-garis kehidupan, menyambut mereka dengan mata yang tampak sudah mengetahui sesuatu sebelum mereka berbicara. "Kamu kembali," ia berkata kepada Aris dan Bima, "dan kamu telah melihat rumah kubur." Aris terkejut. "Bagaimana Anda tahu? Desa ini sudah kosong karena rumah itu," Mbah Gendon menjelaskan dengan suara yang berat dan penuh dengan kepenatan. "Semua orang yang masih memiliki keluarga di kota telah pergi. Yang tetap tinggal, mereka telah terpengaruh." "Terpengaruh oleh apa?" Bima bertanya. "Baik kekuatan yang tidak berasal dari dunia kita," Mbah Gendon berkata. Ia mengeluarkan sebuah buku tua dari laci di meja kayunya. Buku itu berisi catatan-catatan tentang sejarah desa, termasuk legenda tentang hutan larangan dan kekuatan yang diyakini tinggal di sana. Aris membuka buku, menemukan bagian tentang sebuah ritual yang disebut kubur hidup, ritual yang menggunakan mayat perempuan sebagai media untuk menyimpan kekuatan gaib, dengan tujuan akhir yang tidak diketahui. Ritual itu dikaitkan dengan seorang dukun berpengaruh dari generasi sebelumnya, seseorang yang bernama Raja Bayu. Raja Bayu, Aris membaca nama itu. "Dia masih hidup?" Mbah Gendon menggelengkan kepala. "Raja Bayu hilang lebih dari 20 tahun yang lalu. Tetapi kekuatannya mungkin masih ada. Dan mungkin, dia masih ada, dalam bentuk yang berbeda." Pembicaraan mereka terganggu oleh suara dari luar rumah, suara yang sama dengan tawa Siti yang mereka dengar di hutan. Mereka berlari keluar dan melihat Siti berdiri di tengah jalan desa, dengan sebuah ayam hitam di tangannya. Ayam itu masih hidup, tetapi Siti memegangnya dengan cara yang tidak wajar, seperti seseorang yang memegang alat untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kemudian, Siti mulai melakukan sesuatu yang membuat Aris dan Bima hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Dengan gerakan yang cepat dan terampil dalam cara yang mengerikan, Siti menyembelih ayam hitam itu. Darah ayam mengucur, dan Siti tidak membiarkan darah itu jatuh ke tanah. Ia mengangkat ayam, meminum darah yang masih mengalir dari lehernya. Mata Siti, yang sebelumnya kosong, sekarang memiliki cahaya merah yang tidak wajar. Warga desa yang masih tinggal, beberapa lelaki dan perempuan tua yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi, mulai keluar dari rumah mereka, melihat horor yang terjadi di depan mata mereka. Mereka berusaha mendekati Siti, berusaha menghentikannya, tetapi sesuatu terjadi. Siti, setelah meminum darah ayam, mulai mengamuk. Kekuatan yang tidak wajar muncul dari tubuhnya. Tubuh yang sebelumnya kurus dan lemah sekarang tampak memiliki energi yang membuatnya bisa mengangkat benda-benda berat dengan mudah, melompat dengan tinggi yang tidak mungkin bagi manusia biasa, dan mengeluarkan suara yang bukan berasal dari manusia. "Dia telah dirasuki," salah seorang warga berkata dengan ketakutan. "Dia telah menjadi media untuk sesuatu yang lebih besar." Aris dan Bima berusaha mendekati Siti, berusaha menenangkannya dengan kata-kata yang mereka ingat dari tradisi lokal tentang mengusir roh-roh. Tetapi Siti tidak mendengar mereka. Ia melihat mereka dengan mata yang sekarang penuh dengan kebencian dan kekuatan gelap, dan kemudian ia berlari dengan kecepatan yang tidak wajar, menuju hutan lagi. Mbah Gendon, yang telah keluar dari rumahnya, melihat semua ini dengan mata yang penuh dengan keputusasaan. "Aku tidak bisa membantu," ia berkata kepada Aris dan Bima. "Kekuatan yang mengendalikan Siti terlalu besar untuk ilmu yang aku miliki. Kamu harus mencari Raja Bayu." "Tetapi Raja Bayu hilang," Bima berkata. "Mungkin hilang, tetapi mungkin masih ada di tempat yang kita tidak tahu," Mbah Gendon menjelaskan. "Dan mungkin hanya dia yang bisa menghentikan ini. Karena ritual yang terjadi, ritual itu adalah ritualnya." Aris memutuskan, mereka harus mencari Raja Bayu, tidak hanya untuk menyelamatkan Siti,
tetapi untuk memahami apa yang terjadi di desa Cendana dan di rumah kubur. Tetapi mencari seseorang yang telah hilang selama 20 tahun, di wilayah yang sudah tidak memiliki banyak penghuni, adalah tugas yang hampir tidak mungkin. Tetapi mereka memiliki petunjuk. Buku catatan Mbah Gendon juga menyebutkan tempat-tempat yang dikaitkan dengan Raja Bayu sebelum ia hilang. Salah satu tempat itu adalah sebuah gua di hutan larangan, gua yang dalam legenda disebut sebagai tempat Raja Bayu melakukan ritual-ritual besar. Gua itu mungkin masih ada, Aris berkata kepada Bima setelah mereka kembali ke rumah mereka yang kosong di desa. Dan mungkin Raja Bayu masih ada di sana. Bima, yang lebih praktis dalam berpikir, mengingatkan tentang risiko. Gua itu berada di bagian hutan yang paling dalam. Dan dari cerita-cerita, gua itu tidak hanya tempat ritual, tetapi juga tempat yang banyak roh-roh jahat tinggal. Tetapi kita harus mencoba, Aris memutuskan. Jika kita tidak mencoba, Siti mungkin akan menjadi seperti perempuan-perempuan di rumah kubur, mayat yang digunakan sebagai tumbal. Mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan ke gua. Mereka membawa alat-alat sederhana, lampu senter, tali, air, dan beberapa benda yang menurut tradisi bisa melindungi dari kekuatan gaib, benda seperti keris kecil yang diberikan oleh Mbah Gendon, dan bunga-bunga tertentu yang diyakini memiliki kekuatan penyucian. Tetapi sebelum mereka bisa mulai perjalanan, sesuatu terjadi lagi di desa. Pada malam hari, ketika mereka sedang beristirahat di rumah, suara dari luar membuat mereka terbangun. Suara itu adalah suara langkah kaki, banyak langkah kaki, seperti seseorang atau sesuatu yang berjalan dalam kelompok. Mereka keluar dan melihat sesuatu yang membuat mereka tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Di jalan desa, berjalan kelompok perempuan-perempuan dengan pakaian yang sama dengan perempuan-perempuan di rumah kubur. Mereka berjalan dengan langkah yang kaku, mata mereka kosong, dan mereka mengarah ke hutan. Dan di antara mereka melihat Siti. Siti sekarang mengenakan pakaian yang sama, dan berjalan dengan pola yang sama. Dia telah menjadi bagian dari mereka, Bima berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aris melihat kelompok itu dengan hati yang semakin berat. Ia tahu sekarang bahwa waktu mereka semakin sedikit. Jika Siti benar-benar menjadi bagian dari kelompok perempuan-perempuan itu, maka mungkin ia sudah tidak bisa diselamatkan. Tetapi mereka harus mencoba. Dan di hutan, gua Raja Bayu menunggu dengan misteri yang mungkin lebih besar daripada yang mereka pernah bayangkan. Perjalanan ke gua Raja Bayu harus ditunda ketika Aris dan Bima menemukan petunjuk baru yang lebih langsung tentang Siti. Seorang warga desa yang masih tinggal, seorang perempuan tua bernama Mbok Sri, memberikan informasi bahwa ia melihat Siti tidak hanya berjalan ke hutan, tetapi juga memasuki rumah kubur pada malam sebelumnya. Dia masuk ke rumah itu seperti dia tahu jalan, Mbok Sri berkata dengan suara yang gemetar. Dan dari dalam rumah, aku mendengar suara seperti orang berbicara dalam bahasa yang aku tidak kenal. Aris dan Bima memutuskan bahwa sebelum mereka mencari Raja Bayu di gua yang mungkin tidak ada, mereka harus menyelidiki rumah kubur lebih dalam, terutama karena Siti tampak memiliki hubungan langsung dengan tempat itu. Kembali ke rumah kubur pada siang hari memberikan pengalaman yang berbeda dari pertama kali mereka datang. Kabut telah hilang, dan cahaya matahari memasuki rumah melalui jendela-jendela tanpa kaca, memberikan pencahayaan yang cukup untuk melihat detail-detail yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan. Tetapi detail-detail itu tidak membuat rumah tampak lebih aman. Sebaliknya, mereka membuat horor lebih jelas. Darah di lantai sekarang tampak lebih banyak, mengalir dari kamar-kamar ke lorong bawah tanah dengan pola yang lebih teratur, seperti darah itu dipandu oleh sesuatu. Dan di kamar-kamar, perempuan-perempuan yang sebelumnya mereka lihat sekarang tampak memiliki perubahan, beberapa memiliki luka baru, beberapa memiliki posisi yang berbeda, seperti mereka telah dipindahkan oleh seseorang. Ada seseorang yang datang ke rumah ini setelah kita, Bima berkata dengan ketakutan. Dan seseorang yang masih aktif melakukan sesuatu di sini.
Aris mendekati lorong bawah tanah, tempat darah mengalir ke bawah. Ia mengambil lampu senter dan mulai menuruni lorong, dengan Bima mengikuti dari belakang. Lorong itu lebih panjang daripada yang mereka perkirakan, menurun ke kedalaman yang membuat suhu udara menjadi lebih dingin dan atmosfer menjadi lebih berat. Di akhir lorong, mereka menemukan ruangan bawah tanah yang lebih besar daripada ruangan utama di atas. Ruangan itu memiliki dinding batu yang tampak tua, mungkin bagian dari struktur yang lebih tua daripada rumah kayu di atasnya. Dan di tengah ruangan, mereka menemukan Siti. Siti terikat dengan rantai besi ke sebuah tiang batu di tengah ruangan. Tubuhnya, yang sebelumnya masih memiliki beberapa kekuatan ketika mereka melihatnya di desa, sekarang kurus dan penuh dengan luka yang tampak seperti dibuat dengan tujuan ritual, bukan sebagai kekerasan biasa. Di tangan dan kaki Siti, ada simbol-simbol yang ditulis dengan sesuatu yang tampak seperti darah, simbol-simbol yang Aris tidak bisa memahami tetapi merasa memiliki energi negatif yang kuat. Siti, Aris berkata, mendekati dengan hati-hati. Siti, kamu bisa mendengar aku? Siti tidak bergerak, mata tertutup, tubuhnya tampak hampir tidak memiliki kehidupan. Tetapi ketika Aris menempatkan tangan di bahunya, sesuatu terjadi. Mata Siti terbuka, tetapi mata itu tidak melihat Aris. Mata itu melihat sesuatu di atasnya, sesuatu di ruangan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Dan dari mata itu, cahaya merah mulai muncul lagi, cahaya yang sama dengan cahaya ketika ia meminum darah ayam. Dan kemudian, dari bayangan di sudut ruangan, sesuatu muncul. Sesuatu itu adalah bentuk yang tidak memiliki tubuh fisik yang jelas, seperti bayangan yang memiliki kepadatan, bayangan yang bisa bergerak dengan kehendak sendiri. Bayangan itu memiliki bentuk seperti manusia tetapi dengan detail yang mengerikan, rambut panjang yang tampak seperti terbuat dari kegelapan sendiri, tangan yang memiliki jari-jari terlalu panjang, dan mata yang tidak memiliki warna tetapi memiliki cahaya merah seperti cahaya di mata Siti. Bayangan itu bergerak menuju Siti, dan ketika mencapai Siti, ia mulai masuk ke tubuh Siti, seperti bayangan itu menyatu dengan tubuh manusia. Siti, yang sebelumnya tidak bergerak, mulai bergerak lagi, tetapi gerakan itu tidak berasal dari dirinya sendiri. Gerakan itu berasal dari bayangan yang sekarang mengendalikan tubuhnya. Aris, yang pernah belajar tentang tradisi dan kekuatan gaib dari buku-buku dan dari Mbah Gendon, tahu apa yang terjadi. Roh jahat sedang merasuki Siti, menggunakan tubuhnya sebagai media untuk kekuatan yang lebih besar. Ia mengambil keris kecil yang diberikan oleh Mbah Gendon, keris yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengusir roh-roh, dan mulai membaca mantra yang ia ingat dari tradisi. Mantra itu adalah ayat suci dari tradisi Jawa yang dikombinasikan dengan doa-doa dari agama yang ia percaya. Ia membaca dengan suara yang kuat, mengharapkan kekuatan kata-kata bisa mengusir roh dari tubuh Siti. Roh, yang sekarang sebagian menyatu dengan Siti, tampak terganggu oleh mantra. Bayangan itu mulai terpisah dari tubuh Siti, seperti sesuatu yang dipaksa keluar oleh kekuatan dari kata-kata. Siti sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran, gerakan mata yang lebih manusiawi, gerakan tangan yang mencoba melepaskan rantai. Tetapi roh itu tidak keluar seluruhnya. Sebagian masih tetap di tubuh Siti, dan ketika Aris berhenti membaca mantra karena kelelahan, roh itu kembali menyatu dengan lebih kuat. Siti sekarang memiliki dua ekspresi di wajahnya, ekspresi kesakitan dari dirinya sendiri, dan ekspresi kebencian dari roh yang mengendalikan sebagian dirinya. Bima, yang melihat semua ini, mengambil tindakan lain. Ia mengambil bunga-bunga penyucian yang mereka bawa dan menempatkan di sekitar Siti, membuat lingkaran yang diyakini bisa melindungi dari kekuatan gaib. Lingkaran bunga tampak memiliki efek, roh itu sekarang tidak bisa bergerak terlalu bebas di dalam lingkaran, seperti sesuatu yang terbatas oleh kekuatan bunga. Tetapi efek itu tidak cukup untuk mengusir roh seluruhnya. Siti masih terikat rantai, dan roh masih sebagian mengendalikan dirinya. Mereka perlu sesuatu yang lebih kuat,
sesuatu yang mungkin hanya bisa diberikan oleh Raja Bayu, atau oleh pengetahuan yang lebih dalam tentang ritual yang terjadi. Selagi mereka masih mencoba membantu Siti, mereka memperhatikan detail lain di ruangan bawah tanah. Di sisi ruangan, ada pintu lain yang tertutup. Pintu itu memiliki simbol yang sama dengan simbol di tubuh Siti, simbol yang ditulis dengan darah. Aris mendekati pintu, merasakan energi negatif yang bahkan lebih kuat dari energi di sekitar Siti. Ia membuka pintu dengan hati-hati dan menemukan ruangan lain yang lebih kecil. Di ruangan itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka hampir tidak bisa tetap berdiri. Ruangan itu adalah ruangan yang digunakan untuk ritual yang lebih spesifik. Di tengah ruangan, ada altar dengan benda-benda ritual, bunga kantil dalam jumlah besar, ayam-ayam hitam yang sudah mati tetapi masih dalam kondisi yang tampak dirawat, dan benda-benda lain yang tidak mereka kenal. Dan di sekitar altar, ada mayat perempuan, mayat yang tidak seperti mayat di kamar-kamar atas. Mayat-mayat ini disajikan dengan cara yang khusus, duduk dalam posisi yang teratur, dengan tangan yang terangkat seperti sedang memegang sesuatu, dan dengan wajah yang memiliki ekspresi yang tidak wajar, ekspresi seperti mereka masih memiliki kehidupan di dalam kematian. Tumbal ritual, Bima berkata, mengingat kata dari buku Mbah Gendon. Mayat-mayat ini digunakan sebagai tumbal untuk sesuatu. Aris melihat lebih detail. Di setiap mayat, ada luka yang sama dengan luka di tubuh Siti, luka yang tampak dibuat dengan alat yang sama, dan dengan pola yang sama. Dan di setiap mayat, ada simbol yang sama dengan simbol di tubuh Siti. Ritual ini masih aktif, Aris berkata dengan suara yang berat. Dan Siti mungkin akan menjadi bagian dari ritual ini jika kita tidak bisa menyelamatkan dia. Mereka kembali ke Siti, yang sekarang tampak lebih sadar setelah efek bunga dan mantra. Mata Siti melihat mereka dengan ekspresi yang campur aduk, ketakutan, kesakitan, dan juga harapan. Aris, Bima, Siti berkata dengan suara yang lemah, hampir tidak terdengar. Aku tidak bisa mengendalikan. Kami akan membantu kamu, Aris berkata, memegang tangan Siti yang terikat. Tetapi kami perlu tahu apa yang terjadi. Apa yang kamu ingat? Siti mulai berbicara, dengan suara yang terputus-putus dan penuh dengan kesakitan. Ia ingat bahwa setelah ia kembali ke desa dari kota, ia pernah bekerja di kota tetapi kembali karena keluarga, ia mulai merasa sesuatu yang tidak wajar di desa. Suara-suara di hutan, mimpi-mimpi tentang rumah kayu, dan kemudian, suatu hari, ia merasa seperti dipanggil oleh sesuatu ke rumah kubur. Dan ketika aku masuk, Siti terus berbicara. Ada seseorang yang berbicara dalam bahasa yang aku tidak kenal. Dan kemudian, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Seseorang, Bima bertanya, seseorang seperti manusia? Siti menggelengkan kepala. Tidak seperti manusia, seperti bayangan. Bayangan yang berbicara. Bayangan yang berbicara, itu mungkin roh yang mereka lihat sebelumnya. Tetapi roh itu mungkin bukan satu-satunya kekuatan di rumah ini. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengendalikan roh dan ritual. Aris melihat ke ruangan ritual lagi, melihat mayat-mayat yang disajikan sebagai tumbal. Ia tahu sekarang bahwa mereka tidak hanya perlu menyelamatkan Siti, tetapi juga perlu menghentikan ritual yang masih aktif. Dan untuk menghentikan ritual, mereka mungkin perlu menemukan orang yang memulai ritual, Raja Bayu, atau seseorang yang menggunakan nama dan kekuatannya. Tetapi sebelum mereka bisa membuat rencana lebih lanjut, sesuatu terjadi di ruangan bawah tanah. Suara dari lorong atas, suara langkah kaki, banyak langkah kaki, seperti kelompok orang atau sesuatu yang berjalan dengan pola yang teratur. Mereka berlari ke lorong, melihat ke atas. Di ruangan atas, mereka melihat kelompok perempuan-perempuan yang sama dengan kelompok yang mereka lihat di desa, perempuan-perempuan dengan pakaian ritual, berjalan dengan langkah kaku, dan sekarang mereka memasuki rumah kubur. Dan di antara perempuan-perempuan itu, mereka melihat seseorang yang tidak seperti perempuan lainnya,
seseorang dengan pakaian yang berbeda, dengan gerakan yang lebih teratur, dan dengan wajah yang mereka tidak bisa melihat jelas karena bayangan. Orang itu mungkin adalah orang yang mengendalikan ritual. Dan orang itu sekarang berada di rumah kubur, mungkin mengetahui bahwa Aris dan Bima telah memasuki tempat ini. Aris dan Bima sekarang berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Mereka tidak hanya harus menyelamatkan Siti, tetapi juga harus melindungi diri mereka sendiri dari sesuatu yang mungkin lebih kuat daripada yang mereka pernah hadapi. Suara langkah kaki dari ruangan atas semakin jelas, dan Aris tahu mereka harus bersembunyi atau menghadapi sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka lawan. Mereka memutuskan untuk tetap di ruangan bawah tanah, tetapi mencari tempat yang lebih tersembunyi di antara mayat-mayat di ruangan ritual. Tempat itu tidak ideal, berada di antara mayat-mayat yang digunakan sebagai tumbal memberikan rasa tidak nyaman yang hampir tidak bisa ditahan. Tetapi itu adalah satu-satunya pilihan mereka untuk tidak langsung terlihat oleh orang atau sesuatu yang masuk ke rumah. Dari tempat persembunyian mereka, mereka bisa melihat lorong dan sebagian ruangan bawah tanah melalui celah di pintu ruangan ritual. Mereka melihat kelompok perempuan-perempuan memasuki lorong, turun dengan langkah yang sama kaku seperti ketika mereka berjalan di desa. Dan di belakang kelompok itu, seseorang dengan pakaian yang berbeda, pakaian yang tampak seperti pakaian tradisional Jawa tetapi dengan detail yang lebih tua, mungkin dari generasi sebelumnya. Orang itu adalah seorang lelaki dengan usia yang tampak lebih dari 50 tahun, tetapi dengan tubuh yang masih kuat dan gerakan yang masih cepat. Wajahnya memiliki ekspresi yang keras, seperti seseorang yang telah melihat banyak hal dan tidak memiliki emosi biasa lagi. Di tangan lelaki itu, ada sebuah benda yang Aris tidak bisa mengenali dengan jelas, benda seperti tongkat tetapi dengan detail yang aneh. Raja Bayu, Bima berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Itu mungkin Raja Bayu. Aris melihat lebih detail. Lelaki itu memang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan deskripsi dari buku Mbah Gendon, tinggi badan yang lebih dari rata-rata, wajah dengan garis-garis yang keras, dan cara berjalan yang memiliki pola tertentu seperti seseorang yang sering melakukan ritual. Tetapi Raja Bayu telah hilang selama 20 tahun, bagaimana ia bisa masih ada dan masih aktif? Raja Bayu, jika memang itu dia, mulai berbicara dengan suara yang tidak seperti suara manusia biasa, suara yang memiliki nada yang lebih rendah, lebih berat, seperti suara dari sesuatu yang tidak hanya manusia. Ia berbicara dalam bahasa yang Aris tidak kenal, bahasa yang mungkin adalah bahasa Jawa kuno atau bahasa ritual tertentu. Perempuan-perempuan yang turun ke ruangan bawah tanah, perempuan-perempuan yang masih hidup tetapi tampak tidak memiliki kesadaran penuh, mulai melakukan sesuatu yang teratur. Mereka berdiri di posisi tertentu di ruangan, membentuk pola yang Aris tidak bisa memahami tetapi merasa memiliki makna ritual. Dan kemudian, Raja Bayu mulai ritual. Ritual itu tidak seperti ritual yang Aris pernah lihat atau dengar. Raja Bayu mengambil tongkat di tangan dan mulai menggerakkannya dengan pola tertentu di udara, seperti menggambar simbol-simbol tanpa media fisik. Dari gerakan tongkat, sesuatu mulai muncul di udara, sesuatu seperti cahaya tetapi cahaya yang tidak memiliki warna biasa, cahaya yang tampak seperti kegelapan yang memiliki kilau. Cahaya itu mulai menyentuh perempuan-perempuan yang berdiri di ruangan. Setiap perempuan yang disentuh oleh cahaya mulai menunjukkan perubahan. Mata mereka yang sebelumnya kosong sekarang memiliki cahaya yang sama dengan cahaya dari tongkat, dan tubuh mereka mulai bergerak dengan pola yang lebih teratur, seperti mereka sekarang dikendalikan oleh cahaya. Aris, dari tempat persembunyian, melihat semua ini dengan hati yang semakin berat. Ia tahu bahwa ritual ini adalah ritual yang menggunakan manusia sebagai media untuk kekuatan gaib, kekuatan yang mungkin tidak berasal dari dunia manusia. Dan Raja Bayu, sebagai pemimpin ritual, memiliki kekuatan yang mungkin tidak bisa dilawan dengan ilmu biasa. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang mungkin bisa digunakan, keris kecil dari Mbah Gendon, dan bunga-bunga penyucian.
Tetapi apakah itu cukup untuk menghentikan ritual yang sudah aktif dengan kekuatan seperti ini? Selagi mereka masih mencoba memahami ritual, Raja Bayu mulai berbicara lagi, tetapi sekarang dalam bahasa yang lebih bisa dipahami, bahasa Jawa modern, dengan kata-kata yang Aris bisa mengenali. Raden akan datang, Raja Bayu berkata kepada salah seorang perempuan yang tampak lebih sadar daripada lainnya. Dan ketika Raden datang, kita harus memiliki tumbal yang cukup. Kamu, bawa mayat-mayat dari ruangan atas ke ruangan rahasia. Perempuan itu, yang mungkin adalah asisten Raja Bayu, mulai bergerak menuju lorong ke atas. Raja Bayu sendiri tetap di ruangan bawah tanah, terus melakukan ritual dengan tongkat. Aris dan Bima melihat bahwa perempuan itu akan memasuki ruangan ritual, ruangan tempat mereka bersembunyi, memutuskan untuk bergerak. Mereka tidak bisa tetap bersembunyi jika perempuan itu akan melihat mayat-mayat dan mungkin menemukan mereka di antara mayat-mayat. Tetapi ketika mereka bergerak, sesuatu terjadi yang membuat mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Siti, yang masih terikat rantai di ruangan bawah tanah utama, mulai membuat suara seperti teriakan, tetapi teriakan yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Teriakan yang mungkin berasal dari roh yang masih mengendalikan sebagian dirinya. Suara itu menarik perhatian Raja Bayu dan perempuan-perempuan lainnya. Raja Bayu menghentikan ritual dan melihat ke Siti. Mata Raja Bayu memiliki ekspresi yang campur aduk, kemarahan, tetapi juga kepuasan seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang diharapkan. Siti sudah siap, Raja Bayu berkata dengan suara yang sekarang lebih jelas. Dia akan menjadi tumbal berikutnya. Aris, yang tidak bisa tetap diam setelah mendengar itu, keluar dari tempat persembunyian. Ia berdiri di pintu ruangan ritual, melihat langsung ke Raja Bayu. Raja Bayu, Aris berkata dengan suara yang kuat, mengharapkan kekuatan dari nama itu bisa memberikan efek. Kami datang untuk menghentikan ritual ini. Raja Bayu melihat Aris dengan ekspresi yang sekarang lebih keras. Kamu tidak bisa menghentikan apa yang sudah mulai. Ritual ini sudah berjalan selama bertahun-tahun, dan kamu hanya manusia biasa. Kami mungkin manusia biasa, Bima berkata, juga keluar dari tempat persembunyian. Tetapi kami memiliki sesuatu yang mungkin bisa menghentikan kamu. Raja Bayu tidak tampak terganggu. Ia mengangkat tongkat lagi, dan dari tongkat, cahaya kegelapan mulai muncul lagi, sekarang lebih kuat dan lebih terarah menuju Aris dan Bima. Aris mengambil keris kecil dan mengarahkan ke cahaya. Keris tampak memiliki efek, cahaya tidak bisa menyentuh Aris langsung, seperti ada barrier yang dibuat oleh keris. Tetapi efek itu tidak cukup kuat untuk menghentikan cahaya seluruhnya. Cahaya masih bisa bergerak di sekitar Aris, seperti mencari cara untuk menyentuh. Bima mengambil bunga-bunga penyucian dan menempatkan di sekitar mereka, membuat lingkaran lagi. Lingkaran bunga tampak memiliki efek yang lebih kuat. Cahaya sekarang tidak bisa memasuki lingkaran, seperti terhalang oleh kekuatan bunga. Raja Bayu, melihat bahwa ritualnya terganggu oleh kekuatan dari keris dan bunga, mulai menunjukkan kemarahan yang lebih jelas. Ia berbicara dalam bahasa ritual lagi, dan dari bahasa itu, sesuatu terjadi di ruangan bawah tanah. Mayat-mayat di ruangan ritual, mayat-mayat yang sebelumnya tidak bergerak, mulai bergerak. Mereka berdiri, dengan gerakan yang kaku tetapi terarah, dan mulai bergerak menuju Aris dan Bima. Aris dan Bima sekarang tidak hanya harus menghadapi Raja Bayu dan cahaya kegelapan, tetapi juga harus menghadapi mayat-mayat yang bergerak seperti hidup. Mereka tidak memiliki banyak pilihan, mereka harus melawan atau melarikan diri. Tetapi melarikan diri tidak mudah, lorong ke atas sekarang mungkin diblokir oleh perempuan-perempuan yang dikendalikan oleh Raja Bayu, dan ruangan bawah tanah tidak memiliki pintu lain kecuali pintu ke ruangan ritual dan lorong ke atas. Aris memutuskan untuk melawan dengan menggunakan apa yang mereka miliki. Ia mengambil keris dan mulai membaca mantra lagi, mantra yang lebih kuat dari sebelumnya. Bima, dengan bunga-bunga, mulai membuat lingkaran yang lebih besar,
mengharapkan lingkaran bisa melindungi mereka dari mayat-mayat. Mayat-mayat, ketika mencapai lingkaran bunga, tampak tidak bisa memasuki lingkaran seperti mereka terhalang oleh kekuatan bunga juga. Tetapi mereka tetap berdiri di luar lingkaran, dengan ekspresi yang sekarang lebih mengerikan. Mata mayat-mayat memiliki cahaya yang sama dengan cahaya dari tongkat Raja Bayu, seperti mereka sekarang dikendalikan oleh cahaya itu. Raja Bayu melihat bahwa mayat-mayat tidak bisa memasuki lingkaran, mulai menggunakan tongkat dengan cara yang berbeda. Ia mengarahkan tongkat ke mayat-mayat, dan dari tongkat, cahaya mulai menyentuh mayat-mayat lagi, memberikan mereka kekuatan yang lebih besar. Mayat-mayat sekarang mulai mencoba memasuki lingkaran dengan kekuatan yang lebih besar, seperti mereka dipaksa oleh cahaya untuk melawan kekuatan bunga. Bunga-bunga mulai tampak kurang efektif, beberapa bunga mulai layu, seperti kekuatan mereka terkuras oleh kekuatan dari mayat-mayat. Aris tahu mereka tidak bisa tetap di lingkaran terlalu lama. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan Raja Bayu langsung, atau mereka akan dikalahkan oleh mayat-mayat dan cahaya kegelapan. Ia melihat ke Raja Bayu, melihat bahwa Raja Bayu memiliki titik yang mungkin bisa digunakan, tongkat. Tongkat tampak adalah sumber kekuatan Raja Bayu. Tanpa tongkat, mungkin Raja Bayu tidak bisa mengendalikan mayat-mayat dan cahaya. Aris memutuskan untuk mencoba mengambil tongkat. Ia keluar dari lingkaran bunga, dengan keris di tangan, dan bergerak menuju Raja Bayu dengan cepat. Raja Bayu melihat Aris bergerak menuju dia, mulai menggunakan tongkat untuk mengarahkan cahaya langsung ke Aris. Cahaya sekarang lebih terarah dan lebih kuat, seperti ingin menyentuh Aris langsung. Aris, dengan keris di tangan, menggunakan keris untuk memblok cahaya. Keris tampak bisa memblok sebagian cahaya, tetapi tidak seluruhnya. Cahaya masih bisa menyentuh sebagian tubuh Aris, memberikan rasa sakit yang tidak biasa, seperti sakit dari sesuatu yang bukan fisik. Tetapi Aris tetap bergerak, mencapai Raja Bayu, dan mencoba mengambil tongkat dari tangan Raja Bayu. Raja Bayu, dengan kekuatan yang mungkin bukan hanya fisik, tidak mudah untuk dilawan. Ia menggunakan tangan lain untuk memblok Aris, dan dari tangan itu, kekuatan yang sama dengan cahaya mulai muncul, kekuatan yang bisa menyentuh Aris langsung tanpa media. Aris merasa sakit yang lebih besar, hampir tidak bisa tetap berdiri. Tetapi Bima melihat bahwa Aris dalam kesulitan, keluar dari lingkaran bunga juga dan bergerak menuju Raja Bayu dengan bunga-bunga di tangan. Bima menempatkan bunga-bunga di sekitar Raja Bayu, membuat lingkaran kecil yang langsung mengelilingi Raja Bayu. Lingkaran bunga tampak memiliki efek yang lebih kuat pada Raja Bayu. Raja Bayu mulai tampak terganggu, seperti kekuatan bunga mengganggu kekuatan dari tongkat. Raja Bayu, terganggu oleh bunga, mulai mengurangi kekuatan dari tongkat. Cahaya mulai berkurang, dan mayat-mayat yang dikendalikan oleh cahaya mulai bergerak dengan kurang teratur. Aris melihat kesempatan, mengambil tongkat dari tangan Raja Bayu dengan gerakan cepat. Tongkat, sekarang di tangan Aris, tampak tidak memiliki kekuatan lagi, seperti kekuatan tongkat hanya bisa digunakan oleh Raja Bayu. Raja Bayu, tanpa tongkat, mulai tampak kurang kuat. Ia melihat Aris dengan mata yang sekarang memiliki ekspresi yang berbeda. Ekspresi ketakutan, seperti seseorang yang kehilangan sumber kekuatan. Kamu tidak bisa mengambil tongkat itu, Raja Bayu berkata dengan suara yang sekarang lemah. Tongkat itu adalah bagian dari aku, dan sekarang tongkat itu adalah bagian dari kami. Aris berkata, memegang tongkat dengan tangan yang masih merasa sakit dari cahaya. Dan kami akan menghentikan ritual ini. Tetapi sebelum mereka bisa menghentikan ritual lebih lanjut, sesuatu terjadi di ruangan bawah tanah yang membuat mereka harus berhenti. Dari lorong ke atas, suara lagi, suara yang tidak seperti suara manusia, suara seperti sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin adalah bagian dari ritual yang lebih besar. Dan suara itu mungkin adalah suara dari Raden, yang disebutkan oleh Raja Bayu. Raden, atasan Raja Bayu,
seseorang atau sesuatu yang memiliki kekuatan lebih besar daripada Raja Bayu. Aris dan Bima sekarang memiliki tongkat, tetapi mereka juga memiliki ancaman baru yang mungkin tidak bisa mereka lawan dengan tongkat saja. Dan Siti masih terikat rantai, masih perlu diselamatkan sebelum ritual berikutnya terjadi. Situasi mereka sekarang lebih kompleks. Mereka memiliki sedikit kekuatan dari tongkat, tetapi mereka juga memiliki ancaman dari mayat-mayat yang masih bergerak, dari Raja Bayu yang mungkin masih memiliki kekuatan lain, dan dari sesuatu yang datang dari lorong ke atas. Dan di lorong ke atas, sesuatu yang mungkin adalah awal dari horor yang lebih besar sedang menunggu. Suara dari lorong ke atas semakin keras, dan Aris tahu mereka tidak bisa tetap di ruangan bawah tanah dengan ancaman yang datang. Mereka harus melarikan diri, tetapi melarikan diri dengan Siti yang masih terikat rantai dan mayat-mayat yang masih bergerak adalah tugas yang hampir tidak mungkin. Bima, dengan bunga-bunga yang masih memiliki efek pada mayat-mayat, mulai membuat jalan dengan menempatkan bunga di antara mayat-mayat dan lorong. Mayat-mayat, ketika melihat bunga, tampak tidak bisa bergerak terlalu dekat, seperti bunga masih memiliki kekuatan untuk menghalangi mereka. Aris, dengan tongkat di tangan, mencoba menggunakan tongkat untuk sesuatu yang mungkin bisa membantu. Ia mengarahkan tongkat ke rantai yang mengikat Siti, mengharapkan tongkat memiliki kekuatan untuk memutus rantai. Tetapi tongkat, tanpa kekuatan dari Raja Bayu, tampak tidak memiliki efek, rantai tetap kuat. Raja Bayu, yang sekarang tanpa tongkat, mulai bergerak menuju lorong juga, mungkin ingin menghadapi sesuatu yang datang dari atas. Ia tidak tampak terganggu oleh bunga Bima, seperti kekuatan bunga tidak memiliki efek pada dirinya tanpa tongkat. Kamu tidak bisa melarikan diri, Raja Bayu berkata kepada Aris dan Bima dengan suara yang sekarang memiliki nada yang berbeda, nada seperti seseorang yang tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Raden sudah datang, dan ketika Raden datang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Aris tidak peduli dengan kata-kata Raja Bayu. Ia mencari cara lain untuk memutus rantai Siti. Ia melihat ke ruangan ritual, melihat benda-benda ritual yang mungkin bisa digunakan. Di altar, ada sebuah pisau ritual, pisau dengan bentuk yang aneh, mungkin digunakan untuk sesuatu dalam ritual. Ia mengambil pisau ritual, dan dengan pisau itu, ia mencoba memutus rantai. Pisau ritual tampak lebih efektif daripada tongkat, rantai mulai tampak terganggu oleh pisau, seperti pisau memiliki kekuatan tertentu yang bisa memengaruhi rantai. Setelah beberapa usaha, rantai mulai terputus. Siti, sekarang bebas dari rantai, tetapi masih lemah dan sebagian dikendalikan oleh roh, mulai bergerak dengan bantuan Aris. Tetapi mereka tidak bisa bergerak terlalu cepat, mayat-mayat masih berdiri di antara mereka dan lorong, dan suara dari lorong semakin keras. Dan kemudian, sesuatu muncul dari lorong. Sesuatu itu bukan manusia, bukan mayat, bukan sesuatu yang mereka pernah lihat sebelumnya. Sesuatu itu adalah bentuk yang memiliki ciri-ciri dari banyak hal, seperti manusia tetapi dengan bagian tubuh yang tidak biasa, seperti bayangan tetapi dengan kepadatan yang bisa dilihat, seperti cahaya tetapi cahaya yang memiliki warna yang tidak wajar. Bentuk itu bergerak menuju ruangan bawah tanah dengan kecepatan yang tidak wajar. Dan ketika mencapai ruangan, bentuk itu mulai berbicara dengan suara yang bukan suara manusia, suara yang memiliki nada dari banyak sumber, seperti suara dari dunia lain. Kliwon, Raja Bayu berkata dengan suara yang sekarang memiliki nada ketakutan. Kamu tidak bisa datang ke tempat ini. Bentuk itu, yang disebut Kliwon oleh Raja Bayu, mulai berbicara dengan suara yang sekarang bisa dipahami oleh Aris dan Bima, suara yang memiliki bahasa Jawa modern, tetapi dengan nada yang masih tidak biasa. Raja Bayu, kamu telah menggunakan tempat ini untuk sesuatu yang tidak seharusnya, Kliwon berkata. Dan kamu telah menggunakan mayat-mayat sebagai tumbal hidup untuk memperkuat ilmu hitam kamu. Aris dan Bima, sekarang melihat bahwa Kliwon mungkin bukan ancaman, tetapi sesuatu yang bisa membantu, mulai merasa sedikit lebih aman.
Mereka tetap berdiri di tempat, melihat interaksi antara Kliwon dan Raja Bayu. Raja Bayu, tanpa tongkat, tampak tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Kliwon. Ia mulai bergerak mundur, seperti ingin melarikan diri dari ruangan. Tetapi Kliwon tidak membiarkan Raja Bayu melarikan diri. Kliwon menggunakan sesuatu yang bukan fisik, sesuatu seperti kekuatan dari udara, untuk memblok Raja Bayu. Raja Bayu sekarang tidak bisa bergerak terlalu jauh, seperti terhalang oleh kekuatan Kliwon. Kamu telah terjebak di tempat ini karena ritual kamu, Kliwon berkata kepada Raja Bayu. Dan sekarang, kamu akan terjebak lebih lama. Kliwon kemudian melihat ke Aris dan Bima. Kamu, manusia, kamu telah datang ke tempat ini dengan tujuan yang baik. Tetapi kamu tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini? Aris bertanya, dengan suara yang masih merasa tidak aman. Raja Bayu menggunakan mayat-mayat perempuan sebagai tumbal hidup, Kliwon menjelaskan. Tumbal hidup adalah ritual yang menggunakan mayat yang masih memiliki sebagian kehidupan yang dipaksa oleh kekuatan gaib untuk memperkuat ilmu hitam. Dengan tumbal hidup, Raja Bayu bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari dunia lain, kekuatan yang bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih besar. Something yang lebih besar? Bima bertanya. Raden, Kliwon berkata, Raden adalah atasan Raja Bayu, seseorang atau sesuatu yang memiliki kekuatan lebih besar dari Raja Bayu. Raden ingin menggunakan kekuatan dari tumbal hidup untuk sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan di sini, sesuatu yang mungkin akan mengubah dunia ini. Aris merasa berat dengan informasi itu. Mereka tidak hanya menghadapi Raja Bayu, tetapi juga menghadapi sesuatu yang lebih besar, Raden. Bagaimana kita bisa menghentikan ini? Aris bertanya. Kamu tidak bisa menghentikan ini dengan kekuatan kamu sekarang, Kliwon berkata. Tetapi aku bisa memberikan kamu sedikit kekuatan yang mungkin bisa membantu kamu dalam perjalanan kamu. Kliwon kemudian bergerak menuju Aris, dan dengan sesuatu yang bukan fisik, menyentuh Aris. Sentuhan itu memberikan rasa yang tidak biasa, rasa seperti kekuatan baru memasuki tubuh Aris, kekuatan yang bukan fisik tetapi memiliki efek pada pikiran dan perasaan. Kekuatan ini adalah kekuatan penjaga hutan, Kliwon menjelaskan. Aku adalah penjaga hutan ini, tetapi aku terjebak oleh ritual Raja Bayu. Dengan kekuatan ini, kamu mungkin bisa memahami lebih banyak tentang ritual, dan mungkin bisa menemukan cara untuk menghentikan Raden. Aris, setelah menyentuh Kliwon, merasa sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti ia sekarang memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang hutan, tentang ritual, tentang kekuatan gaib. Ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi ia merasa seperti ia sekarang bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak bisa dilihat. Bima juga menyentuh Kliwon, dan merasa kekuatan yang sama, kekuatan yang memberikan pengetahuan tambahan. Kliwon kemudian melihat ke Siti. Siti telah dirasuki oleh roh yang digunakan oleh Raja Bayu. Roh itu bisa dikeluarkan dengan kekuatan yang kamu sekarang memiliki, tetapi tidak di tempat ini. Kamu harus membawa Siti ke tempat yang lebih aman, tempat yang tidak memiliki kekuatan dari ritual. Aris dan Bima memutuskan untuk membawa Siti keluar dari rumah kubur, dengan bantuan Kliwon. Kliwon menggunakan kekuatan untuk memblok mayat-mayat dan Raja Bayu, memberikan jalan untuk Aris, Bima, dan Siti ke lorong. Di lorong, mereka melihat bahwa perempuan-perempuan yang dikendalikan oleh Raja Bayu sekarang tidak bergerak, seperti kekuatan Kliwon juga memblok mereka. Mereka mencapai ruangan atas, dan kemudian keluar dari rumah kubur. Di luar, hutan tampak berbeda, seperti mereka sekarang bisa melihat detail-detail yang sebelumnya tidak bisa dilihat, pola-pola energi di udara, bayangan-bayangan yang memiliki makna tertentu, dan suara-suara yang sebelumnya tidak terdengar. Kliwon, yang masih bersama mereka di luar rumah, memberikan informasi lebih lanjut. Raja Bayu tidak hanya menggunakan rumah kubur untuk ritual. Dia juga menggunakan tempat lain, tempat yang mungkin lebih besar dan lebih mengerikan.
Dan Raden mungkin berada di tempat itu. Tempat apa? Bima bertanya. Rumah pabrik gula, Kliwon berkata. Pabrik gula yang terbengkalai di sisi lain hutan. Tempat itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari rumah kubur. Karena tempat itu adalah tempat awal ritual yang disebut kubur hidup. Aris mengingat nama, rumah pabrik gula, dari sesuatu yang ia pernah dengar sebelumnya, dari cerita ayahnya, yang pernah bekerja di pabrik gula sebelum pabrik itu terbengkalai. Ayahnya pernah mengatakan bahwa pabrik gula memiliki sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang membuat banyak orang meninggalkan tempat itu. Kami harus ke rumah pabrik gula, Aris berkata kepada Bima. Tetapi pertama, kami harus membawa Siti ke desa dan mencari tempat aman untuk dia. Kliwon setuju. Aku akan membantu kamu membawa Siti ke desa. Tetapi setelah itu, aku tidak bisa membantu kamu lebih lanjut. Aku terjebak di hutan ini, dan kekuatan aku hanya bisa digunakan di hutan. Mereka mulai perjalanan kembali ke desa, dengan Siti yang sekarang lebih sadar setelah kekuatan Kliwon juga menyentuh dirinya. Siti mulai bisa berbicara dengan lebih jelas, dan mulai bisa mengingat lebih banyak tentang apa yang terjadi. Di desa, mereka menemukan bahwa situasi tidak lebih aman. Warga yang masih tinggal sekarang lebih ketakutan setelah melihat pocong tergantung terbalik muncul dan menyerang desa pada hari sebelumnya. Pocong itu, mungkin bagian dari ritual Raja Bayu, telah membuat desa lebih tidak aman. Tetapi mereka memiliki sedikit kekuatan sekarang, kekuatan dari Kliwon, dan pengetahuan baru tentang ritual. Mereka mungkin bisa menggunakan kekuatan itu untuk melindungi desa, dan untuk mencari cara untuk menghentikan Raden dan ritual kubur hidup. Tetapi sebelum mereka bisa mulai perjalanan ke rumah pabrik gula, mereka harus menghadapi ancaman di desa, ancaman dari pocong dan mungkin dari Raja Bayu yang masih memiliki kekuatan lain. Dan di hutan, rumah pabrik gula menunggu dengan misteri yang mungkin lebih besar daripada misteri rumah kubur. Aris dan Bima kini berada di ambang keputusan yang berat. Dengan tongkat misterius di tangan dan kekuatan baru dari Kliwon, mereka berdiri di tepi hutan yang menyeramkan, menuju rumah pabrik gula, tempat yang diyakini sebagai pusat kegelapan. Bayangan Siti masih terpatri dalam ingatan mereka, sementara Raja Bayu yang hancur meninggalkan ancaman tak terlihat. Apa yang akan menanti di pabrik gula yang sunyi? Bisakah mereka mengungkap misteri Raden dan menghentikan ritual kubur hidup sebelum desa lain jatuh ke tangan kekuatan gelap? Terima kasih telah menemani petualangan Aris dan Bima hingga titik ini di channel Shyflash Mystery dan Shyflash.com. Dukungan Anda berupa like, komentar, dan share akan menjadi penerangan bagi kami untuk terus menelusuri misteri yang tak pernah berakhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.